Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Tuliskan juga nama guru Ruo Piao. Kinmu berkata, tahun baru sudah dekat. Biarkan mereka menikmati tahun baru yang damai dan menikmati makan malam tahun baru terakhir mereka. Sun Nanda sudah wafat. Istana Nanda telah dihancurkan, tetapi kuil Nanda masih ada. Para tetua yang melindungi agama, pergilah dan hancurkan kuil Nanda tanpa meninggalkan jejak. Para tetua agama semuanya sepakat. Adipati Wei Guo menghela napas lega. Pemimpin muda sekte iblis itu masih punya akal sehat. Kalau tidak, jika terjadi kekuasaan, 6 pejabat tinggi di istana pasti akan langsung terbunuh. Ditambah putra mahkota. Aku khawatir jika kaisar menyelidiki, dia pasti akan menemukan sekte iblis sebagai alasannya. Bagaimanapun, pengadilan Yankang adalah pengadilan ortodoks. Jika sekte Tianmo melawan pengadilan, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, sekte Tao dan kuil Leiyin Agung pasti akan semakin mendukung keadaan. Dan sekte Tianmo akan berada dalam bahaya. Membunuh satu orang sesekali dapat meminimalkan risiko. Contohnya, kali ini ketika dia membunuh Sun Nanda dan menghancurkan kuil Nanda. Kinmu muncul dalam identitas Istana Emas Loulan, membawa harta karun kuil Nanda, memikat para biksu dari Istana Nanda lainnya, dan memaksa Sun Nanda muncul, memikatnya keluar dari ibu kota. Dan membawa ke sini. Meskipun Sun Nanda adalah eksistensi setingkat pemimpin, ia hanya membutuhkan waktu sejenak untuk membunuh dan menghancurkan Istana Nanda. Terlebih lagi, serangan itu tidak dilakukan di ibu kota, dan bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Dapat dikatakan bahwa setiap langkah saling terkait, yang sangat dahsyat. Sekalipun sang kaisar ingin menyelidikinya, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun dan tidak dapat melacaknya kembali ke kultus iblis. Setelah Sun Nanda meninggal, sang pangeran akan waspada dan sulit menyerangnya. Jika Anda bertindak gegabah, Anda mungkin terjebak, jadi lebih baik menunggu selama periode ini. Pada saat ini, Kinmu menatap Wei Yong dan Adipati Wei Guo, lalu tersenyum. Adipati Wei Guo merasa heran dan tertawa, "Tuan, suara saya nyaring." "Aku tahu," Kinmu tertawa dan berkata, "kalau Adipati berteriak. Aku khawatir semua orang di ibu kota akan mendengarnya dengan jelas." Apa yang memberitahukan pembunuhan Sun Nanda oleh sekte suciku itu efisien? Adipati Wei Guo khawatir. Karena maksud Kinmu adalah dia bisa membunuh mereka berdua sebelum dia sempat mengucapkan kata pun. Adipati Wei Guo menarik napas panjang dan berkata, "Dulu aku punya persahabatan dekat dengan pemimpin sektemu, Li." Kinmu menoleh untuk melihat penjaga kiri dan kanan di sekitarnya. Sue Bie berkata, mantan pemimpin itu sudah beberapa kali bertemu dengannya. Tapi mereka bukan teman dekat. Wajah Duke Wei Guo menjadi gelap dan dia melihat sekelilingnya dengan tenang untuk melihat apakah ada peluang untuk melarikan diri. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, "Duke, sekte saya telah kehilangan 2 raja surgawi, dan sekarang ada 2 lowongan lagi." Duke berasal dari keluarga bangsawan, bukan bagian dari sekte manapun. Seharusnya tidak ada halangan bagimu untuk menjadi raja surgawi sekte saya, kan? Adipati Wei tertawa datar dan melihat sekelilingnya. Ia melihat 20 orang kuat yang baru saja bergabung untuk membunuh Sun Nanda telah berdiri. Matanya berkedut dan ia berkata, "Aku Adipati Wei. Aku memiliki jabatan resmi. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk menjadi raja surgawi sektemu?"
Mengapa tidak memberiku pekerjaan yang santai? Qin Mu tersenyum lembut. Jangan khawatir, gereja suci saya relatif tersebar. Dan kami hanya akan meminta bantuan Adipati ketika terjadi pertempuran. Adipati hanyalah boneka. Raja surgawi gereja tidak hanya relatif diam, bahkan saya, pemimpin gereja, sangat diam. Jika bukan karena kejadian ini, saya tidak akan pergi ke sana secara langsung. Jika Adipati tidak senang, kami tidak akan melakukannya. Selama dia berjanji untuk tidak mengungkapkan apa yang dilihatnya hari ini, dia juga boleh pergi. Dunia memiliki terlalu banyak pemahaman tentang gereja suci kami. Dan mereka pikir kami adalah iblis yang membunuh orang tanpa henti. Tidakkah kamu berpikir begitu? Setelah itu, dia tertawa. Para anggota sekte iblis di antara penonton juga tertawa. Tetapi senyum mereka palsu dan mereka tampak siap untuk berubah menjadi musuh dan membunuh orang kapan saja. Dengan senang hati, kata Duke Wei Guo cepat. Wei Yong ragu sejenak dan berkata, Duke, diam. Adipati Wei berbalik dan memarahi, kau benar-benar telah berbuat salah padaku. Seluruh reputasiku seumur hidup telah hancur total gara-gara kau, bajingan kecil. Kalau saja kau tidak memanggilku saudara Qin, kita pasti bisa lolos tanpa cedera. Wei Yong menyetujuinya dan berkata, Tuan tua, mereka bilang akan membiarkan kita pergi. Jadi mengapa Anda menyetujui bergabung dengan sekte? Saudara Qin berhati baik dan bukan tipe orang yang kejam. Adipati Wei mengerjap. Apa kau benar-benar berpikir dia bukan orang yang kejam dan jahat? Kalau dia bukan orang yang kejam dan jahat, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin iblis dari kultus iblis surgawi? Qin Mu terbatuk dan berkata, Raja Wei Tian, kami biasanya menyebut diri kami sekte suci surgawi. Bukan sekte iblis surgawi. Aku bukan pemimpin sekte iblis, melainkan pemimpin sekte suci. Raja Wei Tian, harap ingat ini. Wei Yong berkata dengan penuh semangat, Pak Tua. Gelar Raja Surgawi jauh lebih agung dari Adipati. Saudara Qin, tolong tugaskan aku juga. Adipati Wei memutar bola matanya ke arah bocah gendut itu. Bocah ini hanya ada di sana untuk menonton kesenangan dan tidak peduli membuat masalah. Dia mendorong ayahnya sendiri ke dalam lubang api. Dan setelah mendorongnya, dia sendiri akan melompat ke dalam lubang api. Tidak ada harapan baginya. Raja Langit Giok, Tuan Raja Langit. Mohon sampaikan beberapa hal tentang agama suci kita kepada Raja Langit Wei. Qin Mu melihat sekeliling dan berkata, Tuan-tuan, robohkan tempat ini dan jangan tinggalkan jejak. Wei Yong dan Adipati Wei Guo segera berdiri dan melihat sosok-sosok melintas. Dalam sekejap, seluruh desa dibongkar. Dan semua papan serta tumpukan kayu ditumpuk rapi tanpa berantakan. Bahkan panci besi dan dudukan minyak tanah pun disingkirkan. Beberapa kepala balai membentangkan bendera-bendera besar dan dengan lembut menutupi tumpukan papan dan pilar kayu. Ketika bendera-bendera itu dikibarkan, semua kayu dan pilar hilang tanpa jejak. Beberapa kepala balai lainnya juga menguburkan jenazah para biksu di halaman Nanda. Ketika bendera dikibarkan, jenazah-jenazah itu menghilang. Beberapa kepala balai lainnya sedang menyekop tanah. Mereka menyekop lebih dari 10 hektar tanah dan membuangnya ke Sungai Tujiang, tempat tanah itu hayut oleh banjir. Begitu banyak hal yang dilakukan hanya dalam waktu singkat. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa pernah ada pasar malam yang ramai di sini. Qin Mu berkata, bubar. Ratusan kepala dan wali aula memberi hormat kepadanya. Beberapa dari mereka mengibarkan bendera besar dan menghilang, beberapa menutupi diri dengan pakaian dan pergi, beberapa menumpuk ke dalam kegelapan, beberapa pergi sambil menabuh genderang bunga.
dan beberapa berjalan pergi sambil mendorong gerobak dorong kecil. Tak lama kemudian, tempat itu kehilangan kesibukannya sebelumnya dan menjadi gelap gulata. Hanya Qin Mu, Wei Yong, Adipati Wei, dan kedua raja surgawi yang tersisa. Ada lampu di kejang, itu adalah pasar malam di luar gerbang kota. Qin Mu juga berdiri dan pergi, meninggalkan keempat orang itu di sana. Adipati Wei Guo baru saja bergabung dengan sekte tersebut, dan Raja Giok serta Tuan Raja masih perlu menjelaskan beberapa aturan sekte iblis kepadanya untuk menghindari masalah. Qin Mu berhenti dan berjalan menyusuri jalan, mengagumi pasar malam di ibu kota dan menyalakan lentera-lentera. Tanpa sadar, ia berjalan kembali ke ibu kota. Beberapa pria dan wanita berbakat berlama-lama di bawah cahaya lampu yang terang, para sastrawan dan pembawa acara menunjukkan pesona mereka. Dan para prajurit serta pria kuat menunjukkan kekuatan magis mereka. Sesekali, tawa pelan para wanita terdengar. Ibu kotanya memang megah dan memiliki banyak orang berbakat serta pemandangan yang indah. Qin Mu mendesah dalam hati. Tiba-tiba, bulu angsa berkibar di langit, dan serpihan salju tebal berjatuhan. Kepingan salju kristal mendarat di bahu orang-orang yang lewat yang enggan pergi. Banyak orang menatap ke langit, dan banyak yang memuji salju yang indah. Salju yang disinai lampu-lampu kota. Berkilauan semakin cemerlang. Banyak gadis berdiri di bawah atap pertokoan sepanjang jalan, tangan mereka terentang, dan butiran salju yang dingin jatuh ke telapak tangan mereka. Jumlah pejalan kaki tidak berkurang meskipun salju turun, malah bertambah. Salju turun, dan tahun baru sudah dekat. Kurasa Akademi Kekaisaran akan segera memulangkan para siswa untuk tahun baru. Kira-kira ibu mertuaku dan yang lainnya sudah kembali ke desa, ya? Ada banyak kios di kedua sisi jalan, dengan uap putih mengepul dan aroma harum. Qin Mu duduk di depan sebuah kios mie dan berkata, "Bos, 2 mangkuk sao zimian, dengan banyak minyak merah." Oke, tak lama kemudian, 2 mangkuk besar sao zimian tersaji, dilumuri minyak cabai merah yang menyala. Beberapa potong daging babi mengapung di dalam minyak merah, yang terdiri dari 70% daging tanpa lemak dan 30% lemak, dengan beberapa irisan bawang putih hijau, yang terasa sangat segar dan harum. Qin Mu menggigitnya dan merasakan rasa pedasnya menyegarkan. Ia baru makan sekali hari itu dan merasa lapar, jadi ia menundukkan kepala dan makan sampai tubuhnya terasa panas. Saat itu, seorang pria berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, akhirnya aku bertemu denganmu. Kau berjanji padaku untuk membuat kapal berlambung besi. Kau tidak bisa lari kali ini, bos." 4 mangkuk sao zimian. Pedas sekali kau menginginkannya, dia tahu cara membuatnya. Setelah itu, dia duduk di hadapan Qin Mu. Qin Mu menatap pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Fan Yun Xiao. Mengapa Anda ada di ibu kota?" Pria itu tak lain adalah bandit api Fan Yun Xiao. Ada bekas luka di wajahnya, melintang di mata kirinya, dan Qin Mu menduga itu bekas luka tempel. "Jangan sebutkan itu pertanda buruk." Fan Yun Xiao menghela napas, "Ini membuatku menangis terseduh-seduh. Kapalku hancur berantakan di udara, hampir menyelesaikan semua penumpangnya. Aku berjuang mati-matian untuk menangkap mereka di udara, tetapi tidak berhasil membawa mereka ke ibu kota, dan aku kehilangan banyak uang. Aku datang mencarimu siang tadi, tetapi kau tidak ada di akademi. Aku hanya berkeliling di ibu kota, dan kebetulan bertemu denganmu. Kau harus membantuku membangun kapal berlambung besi. Sekarang dunia sudah damai. Aku siap kembali bekerja." Ekspresi Qin Mu tampak aneh. Dunia memang damai,
Tetapi bandit ini jelas telah kembali ke kebiasaan lamanya dan tidak lagi berusaha menjadi orang baik, melainkan akan menjadi miskin. Apakah kamu sudah menyiapkan cukup besi hitam, tembaga hitam, dan uang? Qin Mu bertanya. Ada juga cetak biru pembangunan kapal, tetapi tidak ada diagram struktur. Tidak mudah untuk memperbaiki kapal berlambung besi. Semuanya sudah beres. Aku menyuap kepala juru tulis kapal galangan dan mendapatkan cetak biru kapal menara. Saat mie asinan kubis disajikan, Fan Yunxiao menggigitnya besar-besar dan memujinya, pedas sekali, harum sekali. Saya juga membeli besi hitam dan tembaga hitam, yang saya simpan di galangan kapal dagang di Hukou, Tujiang. Di luar kota, saya sedang bangkrut sekarang, dan saya hanya berharap bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan memanfaatkan kapal-kapal berlambung besi ini. Qin Mu tersenyum dan berkata, baiklah. Aku akan membantu membangun perahu ini sebelum Akademi Tai berlibur. Temui aku besok. Setelah itu, ia mengeluarkan koin dafeng dan menyerahkannya kepada pemilik warung mie. Pemilik kedai mie menyekat tangannya dengan handuk dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, Pak, saya kekurangan uang receh. Ada uang receh? 6 mangkuk mie cuma 30 sen. Tidak perlu mencarinya. Qin Mu pergi. Fan Yunxiao menampilkan dan memuji, dia benar-benar kaya. Qin Mu masih tercengang dengan nilai koin dafeng. Ia tidak tahu betapa berharganya koin-koin itu. Ketika ia pergi makan di luar, membeli buah-buahan, sayur-sayuran, beras, dan mie, bahkan restoran termahal sekalipun. Dengan meja penuh hidangan lezat yang dibuat dengan bahan-bahan terbaik, hanya akan menghabiskan sedikit di atas 10 koin dafeng. Sedangkan bagi pedagang kaki lima biasa, bahkan koin dafeng sederhana pun akan membuat pemiliknya berterima kasih. Keesokan harinya, Fan Yunxiao tiba di Akademi Kekaisaran untuk mencari Qin Mu. Qin Mu, bersama Hu Ling'er, Long Qilin, dan Raja Iblis Dutian, tiba di galangan kapal dagang Hukou. Di dalamnya, banyak prajurit dan guru dewa melebur besi hitam dengan api sejati, mendinginkannya dengan udara sejati, dan membuat tungku berbahan baku yang digunakan di kapal. Yang lainnya, ahli numerologi, mengukur dimensi komponen. Yang lainnya menggunakan energi vital mereka untuk membuat cetakan. Orang kuat menempa, bahkan raksasa menempa dan menuang. Tukang kayu menggunakan pedang energi untuk mengukir dan mengasah perkakas kayu. Suasananya ramai. Fan Yunxiao datang ke sebuah pabrik. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat berbagai macam peralatan di pabrik, termasuk tungku peleburan besar, berlian besi hitam untuk penempaan, perancah, jembatan penghubung, perosotan kayu, dan banyak besi hitam serta tembaga hitam yang tertata rapi di sudut. Bangunan pabriknya sangat luas dan tinggi, cukup untuk menampung 6 atau 7 kapal besar. Sudah ada seorang pegawai yang menunggu di sana. Ketika melihat Fan Yunxiao, dia mengeluh, "Kenapa kamu datang terlambat? Kamu hanya punya waktu 10 hari untuk menggunakan ruangan kosong ini. Setelah itu, pabrik akan tutup." Fan Yunxiao tersenyum meminta maaf dan berkata, 10 hari sudah cukup. Lalu ia memasukkan dompet ke tangannya. Kepala juru tulis menimbang kantong uangnya dan berkata, "Selama 10 hari ke depan, saya akan menutup mata. Kamu harus bekerja cepat, jika tidak, akan sulit bagi saya untuk melakukannya ketika pengawas datang." Setelah meninggalkan pabrik, Fan Yunxiao menatap Qin Mu dengan penuh semangat dan berkata, "Saudara Qin, bisakah itu diselesaikan dalam 10 hari?" Qin Mu membolak-balik cetak biru, mengubah lebih banyak dari tempat itu, dan berkata, "Agak sulit untuk melakukannya sendiri, aku butuh bantuan."
Aku dan para pembantuku akan menempa kapal berlambung besi di sini selama beberapa hari ke depan. Dan kalian tidak memasuki pabrik. Jika kalian masuk, kalian akan menutup konsekuensinya dengan risiko kalian sendiri. Fan Yunxiao tidak mengerti maksudnya. Jadi dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak terlalu penasaran." Qin Mu mengangguk, mengantarnya keluar dari pabrik, dan berkata kepada Hu Ling'er, "Panggil beberapa orang untukku dan suruh mereka menggunakan bendera untuk memasuki tempat ini." Hu Ling'er menerima perintah itu dan segera pergi ke sana. Tak lama kemudian, Hu Ling'er kembali dan berkata, "Tuan, Kepala Balai Tiangong dan Kepala Balai Jiang telah meminta Anda untuk datang sesegera mungkin." Saat dia berbicara, dua bendera besar tiba-tiba muncul dari udara. Bendera-bendera itu dilipat, dan di bawah setiap bendera terdapat ratusan anggota sekte Tianmo. Para pemimpin Aula Tiangong dan Aula Jiangtang memimpin kepadatan di tempat kejadian. Qin Mu menyerahkan cetakan biru itu kepada dua kepala aula dan bertanya, "Dapatkah itu disempurnakan dalam waktu 10 hari?" Kedua kepala aula melihatnya beberapa kali, dan kepala aula pengrajin kapal berkata, "Tuan ingin membangun berlambung besi? Daya tembak tungku ini pasti cukup kuat." Qin Mu tersenyum dan berkata, "Saya memiliki prestasi yang luar biasa dalam seni inovatif dan dapat menyempurnakan tungku dengan daya tembak yang lebih besar. Namun, pengawas pabrik hanya memberi kita waktu 10 hari, dan waktunya sangat terbatas. Kita harus menyempurnakannya dalam waktu 10 hari. Apakah Anda yakin?" Kepala Balai Tiangong dan Kepala Balai Jiangtang bertukar pandang dan berkata, "Tuan, berapa banyak kapal yang ingin Anda bangun?" Kedua balai kita bekerja sama dan dapat membangun 5 kapal menara dalam 10 hari, tetapi tidak lebih. Qin Mu tertegun. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Besi hitam dan tembaga hitam di sini tidak cukup untuk membangun 5 kapal menara. Kami memiliki cukup materi di Jiangtang dan Tiangong Tang kami." Mata Qin Mu berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari kita sempurnakan 5. Kedua kepala aula segera pergi untuk membuat pengaturan. 5 hari kemudian, Fan Yunxiao datang beberapa kali, tetapi dia tidak berani memasuki dunia. Ia hanya mendengar suara dentingan dari pabrik, seolah-olah ratusan orang sedang melakukan pengecoran pada saat yang bersamaan. Ia ingin masuk untuk melihat situasi, tetapi teringat kata-kata Qin Mu dan tidak berani masuk. Di luar sedang turun salju lebat. Setelah 2 atau 3 hari, saljunya menumpuk sangat tebal. Di ibu kota, pengawas langit memimpin sekelompok orang dengan kekuatan supernatural untuk terbang ke langit, membakar awan salju dengan api, dan membubarkan salju tebal tersebut. Tetapi salju masih sangat tebal di luar ibu kota. Rasa ingin tahu Fan Yunxiao semakin kuat, dan dia begitu cemas hingga menggaruk kepalanya. Setelah 2 hari, Fan Yunxiao akhirnya mengambil alih kekuasaan menahan diri dan berpikir, seharusnya tidak apa-apa kalau mengintip. Kan? Diam-diam ia mendorong pintu pabrik hingga terbuka dan mencondongkan badan untuk melihat. Tiba-tiba, sesosok iblis berlengan 8 dan tampak 4 muncul di hadapannya, memeganginya. Dan berteriak, "Beraninya kau mengintip?" Fan Yunxiao buru-buru berteriak, "Saudara Qin, ini aku, ini aku." Di pabrik, lebih dari 200 anggota sekte iblis mengikuti suara itu dan menoleh. Mata mereka tertuju padanya, lalu mereka semua menoleh ke arah Qin Mu, "Tuan, orang ini." Fan Yunxiao terkejut melihat orang-orang ini. Saat melihat pakaian mereka, wajahnya berubah drastis dan ia berteriak, "Sekte iblis surgawi. Aku tidak melihat apa-apa, aku buta. Di mana ini?"
Kenapa aku di sini? Qin Mu sedang menyempurnakan tungku korosif ketika dia mendengar suara itu dan berkata kepada dua ketua aula, lanjutkan menyempurnakan. Serahkan masalah ini padaku. Fan Yunxiao terperangkap dalam cengkeraman Dewa Iblis berlengan 8 dan tampak 4. Di sana berdiri seekor naga unicorn. Ia tak berani melawan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, aku masuk ke sini dengan ceroboh dan tidak melihat apa-apa. Kak Fan, sudah kubilang jangan masuk dan lihat. Kau membuatku semakin sulit sekarang. Qin Mu mengangkat 2 jari dan berkata sambil tersenyum, 2 jalan. Kamu sudah berpengalaman, seharusnya kamu tahu 2 jalan itu. Saya ikut. Fan Yunxiao membuat keputusan tegas, mulai sekarang. Saya adalah anggota gereja suci. Qin Mu tertawa bahak dan meminta Raja Iblis Dutian untuk menurunkannya. Ia berkata, mulai sekarang, kita bersaudara. Di halaman pangeran, seorang pria parubaya berpenampilan seperti seorang cendekiawan datang mendekat dan berkata kepada Pangeran Yankang, Yang mulia, guru besar pangeran memang telah meninggal. Kami tidak menemukan seorang pun biksu di istana Nanda. Saya khawatir mereka semua dibunuh. Kemarin, berita datang dari prefektur Fengyu bahwa kuil Nanda hancur. Kaisar murka juga telah diperintahkan seperti itu, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka hanya mengatakan bahwa istana emas Loulan di luar tembok besarlah yang bertanggung jawab. Kaisar juga berencana menggunakan kekuatan militer di luar tembok besar setelah tahun baru. Cahaya di mata Pangeran Yankang berkedip-kedip. Ia berdiri dan berkata, tidak menemukan petunjuk apapun. Ayah sepertinya tidak mau menyelidiki. Ini jelas-jelas ulah sekte iblis surgawi. Hanya sekte iblis surgawi, pemimpin sekte iblis, yang bisa melakukannya secara diam-diam. Mereka kehilangan 2 raja surgawi, jadi wajar saja mereka ingin membalas dendam padaku. Pergilah ke kuil Leiyin Agung dan mintalah untuk bertemu dengan Tathagata tua. Ia meletakkan tangannya di punggung dan berkata dengan dingin, kuil Nanda juga sekte Buddha. Tathagata tua tidak akan tinggal diam. Sang guru agung sudah meninggal, tetapi hubungan dengan kuil Leiyin Agung tidak dapat putus. Tathagata tua sangat tidak puas dengan sikap ayahku terhadap guru terendah, dan dia pasti akan dengan senang hati mendukungku. Aku ingin membunuh 1 orang untuk peringatan yang lain. Agar sekte-sekte di dunia persilatan ini dapat melihat dengan jelas bahwa aku tidak akan berada di belakang. Siapapun yang berani menyentuh kaumku akan dibasmi.